Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Urip Tisnati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Yayang Winda Asmara dengan NIM 2186206080 asal Prodi PGSD 2C. Di sini saya membuat artikel dengan judul Analisis dan Strategi Gaya Belajar Siswa Lamban Belajar Slow Learner di SDN Warawari 1. Saya menyusun artikel ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen kelas di SD. Poin pertama adalah pendahuluan. Peserta didik slow learner dimungkinkan akan mengalami berbagai macam kendala selama proses pembelajaran berlangsung. Masalah-masalah yang mungkin bisa jadi penyebab anak lambat belajar antara lain karena masalah konsentrasi, daya ingat yang lemah, kognisi, serta masalah sosial dan emosional di sekolah. Peserta didik diharuskan menyelesaikan tugas-tugas, belajar dengan sungguh-sungguh dalam menerima pelajaran dan mencapai hasil nilai yang tinggi. Namun pada kenyataannya, pada saat sekarang ini banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dikarenakan lamban belajar slow learner sehingga mengakibatkan timbulnya perasaan rendah diri atau tentunya tergantung pada seberapa besar perhatian peserta didik terhadap stimulus yang diterima oleh individu. Dalam mengakomodasikan kemampuan peserta didik dalam mengingat pelajaran yang akan diberikan tidak hanya menggunakan ceramah yang oleh sebagian peserta didik akan mengalami kesulitan, khususnya bagi anak yang mengalami hambatan belajar atau yang disebut slow learner, dikutip dari Raharjo tahun 2012 halaman 36. Poin selanjutnya, metode yang terdiri dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena menghasilkan data studi kasus berupa gambaran mengenai metode pembelajaran anak lambat belajar. Objek penelitian ini adalah metode pembelajaran yang digunakan guru untuk mengajar anak lambat belajar slow learner. Teknik pengumpulan data observasi berperan serta atau disebut partisipan observation, wawancara mendalam biasa disebut in-depth interview, dan data dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction atau reduksi data, dan display atau penyajian data, dan conclusion drawing verification atau disebut dengan penarikan kesimpulan. Tempat dan waktu penelitian. Studi kasus ini dilakukan di SD Negeri Warawari 1 di lingkungan Desa Warawari, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Pacitan. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya permasalahan yang dialami guru berkaitan dengan siswa lambat belajar. Yang kedua, keterjangkauan dan kemudahan peneliti menggali informasi. Dan yang ketiga, sudah terjalin komunikasi antara peneliti dengan calon narasumber. Waktu penelitian adalah hari Sabtu 4 Juni 2022. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah guru sekolah dasar. Penentuan subjek dilakukan secara non-random dengan menggunakan purposive sampling, yakni dengan mengambil sampel yang telah memiliki kriteria yang ditentukan. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dimaksudkan agar kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dikutip dari Sugiono tahun 2013. Subjek penelitian adalah penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data penelitian. Ini berarti subjek penelitian adalah sumber penelitian yang dapat memberikan informasi atau data. Objek penelitian pada studi kasus ini yaitu anak yang berkebutuhan khusus di SD Negeri Warawari 1 menggunakan metode pembelajaran seperti apa yang biasa dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Teknik pengumpulan data. Anak berkebutuhan khusus dalam situasi yang sudah ditentukan, di mana penelitian berada di SDN Warawari 1, sehingga peneliti bisa langsung melakukan penelitian dan mengandalkan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut. 1. Dokumentasi, yaitu sumber tertulis seperti arsip dan dokumen resmi. 2. Studi lapangan,
yaitu merupakan hasil yang diperoleh dari hasil yang didapat di lapangan. Seperti A. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendalam kepada informan. B. Peneliti karakteristik anak berkebutuhan khusus seperti bagaimana dia berteman dengan temannya. Ketika guru sedang memberikan materi, apakah dia akan menerima dengan mudah. Anak ABK cenderung lebih banyak menyendiri dan main sendiri. Analisis data. Langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif melibatkan 3 tahapan, yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Berikut peneliti paparkan satu persatu. Data reduction atau reduksi data. Mereduksi data maknanya adalah membuat rangkuman dan memilah hal yang pokok serta memfokuskan pada hal yang penting pada proses pemenuhan datanya. Data display atau penyajian data. Menyajikan data hasil penelitian dapat dilakukan dalam bentuk menguraikan secara singkat, membuat bagian hubungan antara kategori, flowchart, dan yang sejenisnya. Penarikan kesimpulan. Shaw dikutip dari Setiawan 2013, penarikan kesimpulan pembelajaran sangat bermanfaat bagi peserta didik slow learner untuk menemukan garis besar pembelajaran yang dipelajarinya. Proses mereview materi di akhir pembelajaran merupakan suatu proses penarikan kesimpulan materi yang sedang dipelajari. Hasil dan pembahasan. Nani, Triani, dan Amir mengemukakan bahwa anak dengan prestasi belajar rendah tetapi IQ-nya sedikit di bawah rata-rata disebut anak yang lamban belajar atau slow learner. Siswa dengan kategori slow learner cenderung pernah tinggal kelas sehingga biasanya akan dijauhi oleh teman sekelas. Anak-anak dengan lamban belajar atau slow learner tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik, melainkan juga pada kemampuan-kemampuan yang lain pada seperti aspek bahasa atau komunikasi, emosi, dan sosial. Dikutip dari Anggraini tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian dengan mengidentifikasi perilaku belajar peserta didik yang slow learning, ditemukan bahwa anak slow learner memiliki potensi intelektual yang sedikit lebih rendah dibandingkan anak normal lainnya. Meskipun keberadaan mereka satu di antara sekian banyak anak di sekolah atau di lingkungannya, berdasarkan hasil tes intelijensi yang dilakukan pihak sekolah, anak yang diidentifikasi slow learner ini memiliki IQ 70-80. Penyebab slow learner secara umum. Penyebab slow learner terdiri dari dua, yaitu faktor dalam diri anak intern dan luar diri anak ekstern. Yang termasuk faktor intern adalah A. Kemampuan dasar atau intelijensi kecerdasan yang dikutip dari Kadijat tahun 2016 889 dan Sarlito tahun 2013 8153 yang dimiliki oleh peserta didik. B. Kurangnya bakat khusus untuk situasi belajar tertentu. C. Kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar. D. Situasi pribadi terutama emosional yang dihadapi peserta didik tertentu. E. Faktor jasmania seperti rasa tubuh, sedangkan faktor ekstern berupa lingkungan. Lingkungan yang baik dapat mempengaruhi anak untuk memiliki IQ yang tinggi. Begitu sebaliknya. Secara umum, penyebab slow learner terdiri dari dua, yaitu faktor dalam diri anak intern dan luar diri anak ekstern. Termasuk di dalamnya kesalahan persepsi anak, gangguan emosi, dan kebiasaan belajar yang salah. Untuk menangani anak slow learner dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Menangani anak slow learner pada proses belajar mengajar, guru dapat mempertimbangkan banyak hal, antara lain A. Pahami bahwa anak membutuhkan lebih banyak pengulangan 3-5 kali untuk memahami suatu materi dibanding akan yang lain. Maka kebutuhan penguatan kembali melalui aktivitas praktek dan familiar yang dapat membantu proses generalisasi. B. Kegiatan tutorial baik di sekolah maupun di rumah. Dikutip dari Elu Jangi dan Umet Sik Indah 2016. C. Gunakan metode demonstrasi dan petunjuk visual sebanyak mungkin untuk menghindari verbalisme. D. Pada awal pembelajaran ajarkan konsep yang sederhana untuk model memahami pelajaran berikutnya. E. Sederhanakan petunjuk. F. Kenali gaya belajar anak baik visual, auditori maupun kinestetik. Simpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data, maka simpulan dari penelitian ini adalah satu, guru di SDN Worawari 1 pernah menangani siswa lamban belajar. Ada beberapa siswa yang mengalami lamban belajar. Rata-rata siswa lamban belajar karena sulit untuk menerima materi dari guru. Dua, penyebab siswa lamban belajar adalah karena anak tersebut kurang lancar dalam hal membaca. Faktor lain yang ada siswa yang tidak suka dengan materi pelajarannya, tidak suka dengan gurunya. Tiga, peran guru dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda serta interaktif setiap harinya untuk mengakomodasi lamban belajar agar lebih termotivasi. Dalam pengaplikasian suatu metode pembelajaran diberikan motivasi, contohnya diberi hadiah ketika mendapat peringkat kelas seperti buku, alat tulis supaya anak tersebut semangat untuk belajar. Dibina diarahkan supaya anak itu benar-benar paham. 4. Prinsip belajar bekerja secara kelompok merupakan salah satu prinsip pendidikan berkebutuhan khusus, terutama untuk anak lamban belajar. Arah pendekatan pada prinsip ini adalah sebagai salah satu dasar mendidik anak berkebutuhan khusus agar anak sebagai
Anggota masyarakat dapat bergaul dengan masyarakat lingkungan tanpa harus merasa minder, malu, atau rendah diri. Pendekatan yang biasa digunakan untuk mengatasi siswa lambat belajarnya adalah memberi materi tambahan setelah pulang sekolah agar siswa tersebut bisa menguasai materi yang diberikan. Ini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kekurangan, kekilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.